بسم الله الرحمن الرحيم. Jenazah ya yang tidak jelas sudah gitu. Pada dasarnya tetap ya kalau dia seorang muslim dimandikan. Dan yang tidak dimandikan itu adalah orang yang mati syahid. Syahidnya syahid yang berperang atau syahid membela agama. Maka mereka itu tidak dimandikan dan tidak dikafan. Seandainya berlumuran darah yang karena dia berperang melawan musuh, tetap dengan darah-darahnya dikuburkan begitu tanpa dikafan. Sama halnya dengan orang yang haji, ini orang haji dulu ya. Haji itu juga tidak dimandikan, tapi yang sebagian ulama memandikan. Yang hanya tidak dikafan saja kalau dia lagi pakai ihram, berihram. Jadi kain ihramnya aja langsung dipakaikan kepada si mayat itu. Arti berihram itu kan memakai kain ihram, belum melaksanakan ibadat haji, meninggal atau belum umrah, maka dia dikafan dengan kain ihram. Yang lain ada mati syahid juga, tetapi bukan syahid fisabilillah. Di antaranya itu orang yang meninggal karena COVID kemarin itu dihukumkan syahid. Dan begitu juga orang yang melahirkan, karena melahirkan lalu dia meninggal. Atau orang yang mati tenggelam. Tapi yang semua itu pada saat memungkinkan untuk dimandikan, dimandikan. Lalu yang COVID kemarin pada hakikatnya itu karena kekhawatiran. Di satu sisi agama menyuruh untuk memandikan, tapi dari segi kesehatan etika ada peraturan dengan protokol tetap bahwa orang yang terkena musibah semacam COVID tidak boleh disentuh, tidak boleh juga kena apa-apa, maka harus dikuburkan. Tapi pendapat yang kuat sebenarnya tetap dimandikan dan kalau tidak boleh disentuh, dikafan dengan baju yang ada pada dirinya. Artinya dibungkus gitulah dengan kain atau dengan apa yang dikhawatirkan kalau terjadi penularan. Itu kan kemarin kita satu-satunya yang sangat mengkhawatirkan kan gitu. COVID itu penularan. Jadi ada yang memang di majelis ulama sendiri berpendapat begini. Dia boleh dengan apa adanya, tidak dimandikan atau dimandikan dihilangkan kalau benar-benar ada najis. Dengan hati-hati kemudian dibungkus langsung tanpa harus ada celah-celah yang terbuka lalu dikuburkan. Cuma yang agak di sini berlebihannya membedakan lokasi aja. Sebenarnya tidak harus demikian. Karena orang mati yang gitu membawa penyakit kan tidak akan menularkan ke yang mati juga kan. Nah, tapi dalam hal perlakuan di waktu hidup, berinteraksi dengan orang yang masih hidup, ijtihad ulama boleh dihindari. Ya, termasuk kemarin yang perlakuan itu. Ya, menghindari petugasnya dengan memakai pakaian yang lengkap itu kan. Kemudian mayatnya dilakukan dengan peti yang betul-betul tertutup begitu rapat. Dalam hal itu ya sudah boleh ya karena kita untuk yang keselamatan yang saat itu hidup. Jadi yang tadi ya kalau tidak diketahui yang sudah dicincang gitu ya macam-macam tetap dimandikan dulu kemudian dibungkus, dikuburkan. Sama halnya umpamanya orang, nih maaf ya, ada yang diamputasi. Maka potongan yang diamputasi itu juga dikuburkan. Kaki umpamanya harus dipotong, maka kaki yang dipotong itu tetap dikuburkan. Artinya ya sebagai bagian dari organ walaupun itu kan yang itu aja terpisah. Kembalilah dengan itu. Artinya jangan sampai ada perlakuan yang umpamanya dibuang kan gitu kemana. Dimakan binatang, digonggong anjing kah umpamanya. Nah itu tidak harus demikian. Dihindari dari cara yang tidak baik terhadap organ manusia. Jadi seperti tadi kewajibannya mandi, membungkus itu memang harus ya. Kalau dia bukan syahid akhirat orang bilang. Termasuk tadi yang tidak dikenal. Ditemukan tengkorak, maka segera itu juga dibersihkan, dimandikan, dan kemudian disolatkan kalau dia orang muslim. Ya, jangan lupa itu solat ya, kita lakukan. Kalau memang dia diperkirakan muslim begitu. Artinya apa? Umpamanya kita ya di sini, mayoritas kan penduduknya muslim, nah maka ditemukan tidak tahu jenis apa tinggal tengkorak. Maka diambil yang mayoritas. Artinya dia disolatkan. Ternyata yang ini orang kafir umpamanya. Kita tidak salah. Karena itu bentuk doa. Kalau tahu umpamanya dia orang muslim kita doakan untuk baik.
kan untuk muslim dengan sholat itu. Kalau dia kan bukan muslim, kita serahkan kepada Allah. Sikap kita dengan orang sesama manusia tetap baik. Jadi sehingga kita tidak salah kalau mensolatkan yang ternyata bukan muslim. Tapi kalau jelas-jelas bukan muslim disolatkan, nah itu yang salah. Wala tusalli ala ahdim minhum mata abada dalam Al-Quran. Sama ada orang yang badannya ini kalau dimandikan jadi tambah koyak. Nah, orang yang sudah melepuh nggak dimandikan, nah itu ada juga. Selama tidak ada najis sudah dibungkus saja. Orang memegang juga sulit kan, bisa ada yang begitu kan. Nah mengangkat mayatnya aja dia, diambil tidak diangkat gitu, tapi diserok. Yang banyak sudah lepas-lepas organnya.